Kalau Anda ada di bisnis penjualan, ya, baik itu Anda sebagai agen asuransi, ya kan, agen properti, atau mungkin distributor MLM, kita harus bisa nguasain informasi tentang produk yang kita tawarkan. Tapi nggak selesai di situ, teman-teman. Kita juga harus mampu menciptakan semacam product story, ya. Gimana sih cara kita membawakan atau menceritakan tentang produk yang kita mau jual supaya menarik untuk didengar oleh prospek, ya. Nah, lalu setelah dia menarik, ya kan, dia tertarik dengan produk kita, dengan cerita yang kita jelasin atau kita ceritain, ya kan, baru selanjutnya bertransaksi kan. Nah, jadi membuat atau menciptakan sebuah product story itu adalah cara paling efektif kalau kita mau ngejelasin manfaat dari produk kita. Oke, nah jadi kita akan bahas gimana cara melakukannya. Oke, nah jadi di tahap awal, ya, waktu kita mau mulai menciptakan sebuah product story, ya, bagaimana kita mau ceritain nih tentang produk kita punya daftar nama yang ada di prospek, ya, yang kita akan deketin, ya, yang akan kita temuin, ya. Yang pertama, yang pasti kita harus pahami dulu siapa pangsa pasar kita atau audiens yang mau dengerin cerita kita ini siapa, gitu. Siapa mereka, mereka butuhnya apa, ya. Kira-kira mereka kekhawatirannya apa. Ya, jadi kalau kita sudah bisa tahu latar belakang dari mereka nih, baik itu kebutuhannya, takutannya, keinginannya, kayak gitu. Nah, dari situ kan baru kita bisa mengkaitkan, ya, nyambung-nyambungin cerita tentang produk kita dengan situasinya mereka. Nah, jadi kalau kita tahu pasarnya, kita tahu audiensnya, ibaratnya bahasanya pun kita bisa sesuaikan. Nah, kayak gitu ya teman-teman ya. Oke, nextnya apa? Yang kedua adalah setelah kita tahu audiensnya, ya kita ciptain lah, ngarang, ya. Kita mengarang indah sebuah narasi yang ada unsur emosionalnya, seperti itu. Ya, karena kalau narasi ini hanya mengisi bagian otak yang logika atau yang rasional gitu, tanpa mengisi yang sisi emosionalnya, nanti jadi kayak apa ya? Jadi kayak brosur berjalan kita, teman-teman. Nah, kan kita nggak mau seperti itu dong. Kita mau yang ada menyentuh sisi emosionalnya juga. Nah, jadi kalau kita buat cerita tentang produk itu harus ada kayak kisah nyata, ya, atau contoh yang konkret, ya, tentang bagaimana produk ini bisa membantu orang menyelesaikan solusinya mereka, seperti itu. Jadi produk ini manfaatnya apa dan ini sudah membantu siapa, gitu. Nah, cerita yang kayak gitu yang lebih efektif ketika kita ceritain ke orang, seperti itu ya. Nah, contoh ya, kalau karena saya pengalamannya 20 tahun di asuransi, jadi kan saya banyak contoh-contoh kasus tentang asuransi ya. Misalnya ya, kalau kita ngomong tentang asuransi jiwa deh contoh, ya. Kan pasti kita cerita-cerita yang produk story yang kita bawain adalah ya bagaimana kita bisa mengajak orang yang kita prospek untuk memikirkan atau mungkin membayangkan apa yang terjadi ke dia atau ke keluarganya ketika misalnya mengalami sebuah musibah yang datangnya tidak terduga, ya. Nah, lalu dari situ ambil contoh, misalnya ada sebuah keluarga yang baik, yang sehat, jaga makan, olahraga, rajin, tapi misalnya kena musibahnya, misalnya kecelakaan gara-gara lagi olahraga. Justru olahraga mau sehat, tapi malah accident, dan accident itu menyebabkan misalnya
dia tidak lagi mampu untuk bekerja karena tidak mampu lagi bisa berdiri, boro-boro berdiri, ibaratnya lumpuh seperti itu, sehingga tidak lagi bisa produktif. Sementara bisnisnya membutuhkan dia sangat banget gitu ya. Kalau nggak ada dia, bisa dibilang ya bisnis itu nggak jalan, dan ujungnya bisnisnya sudah hampir dijual. Nah, tapi untungnya karena ada produk asuransi yang tepat, sehingga produk asuransi ini bisa kasih dia uang yang cukup besar untuk setidaknya untuk backup biaya hidupnya dia, lalu untuk backup melunasi hutang-hutang bisnisnya, membayar supplier-suppliernya yang jatuh tempo, ya, dan sambil cadangan uang yang masih ada ya dia pakai untuk istrinya atau anaknya belajar dan mencoba menjalankan bisnis orang tuanya atau bisnis papanya seperti itu. Nah, sehingga dengan adanya produk asuransi ini ya bisa kasih perlindungan finansial dan juga ketenangan pikiran. Nah, itu yang dimaksud dengan product story, teman-teman. Nah, itu kan kalau contoh di produk asuransi ya, seperti itu. Bagaimana dengan di properti atau di multi level? Ya, teman-teman, tolong dicari tahu cerita-cerita ya, yang mungkin Anda pernah dengar juga dari kantor Anda, ya kan, atau dari agensi atau broker atau tempat di mana Anda suka berkumpul, komunitasnya lah, seperti itu ya. Nah, dari cerita-cerita itu Anda bisa kemas cerita Anda sendiri tentang produk yang mau Anda tawarkan, kayak gitu. Nah, oke, lanjut. Yang ketiga, kalau udah cerita bagus, menyentuh sisi emosional, nah juga lampirkan juga, gunakan juga data atau fakta yang mendukung cerita itu. Karena ingat ya teman-teman, kan orang terbagi dua ya secara pola pikir ya. Ada orang yang kuatnya di logika, ada orang yang kuatnya di emosi ya, dari sisi emosional seperti itu. Nah, kita maunya kan kita nggak pernah tahu ini orang yang kita temuin ini kuatnya di mana gitu kan. Nah, sehingga kita juga harus menyiapkan dua hal itu ya. Jadi sertain juga data, fakta, testimoni. Kalau Anda jual produk kesehatan atau kecantikan, berikan juga jurnalnya, kedokterannya, researchnya, ya, atau approval dari lembaga-lembaga yang terkenal yang sudah melakukan pendalaman atas efek dari produk yang Anda jual, contoh. Nah, jadi dengan produk story kayak begini, pasti nanti yang diterima oleh calon prospek Anda adalah, oh ini produknya bonafit ya, kredibel ya, sehingga dia bisa mengambil keputusan bukan hanya berdasarkan impulsif gitu ya, berdasarkan oke, saya mau ini karena nggak tahu, karena orang lain beli saya jadi mau. Nah, itu kan impulsif ya. Tapi dia mengambil keputusan atas dasar pemahaman dan juga emosi yang sudah dia rasakan seperti itu. Nah, terus kalau lebih bagus lagi, kalau teman-teman juga bisa ajak prospek itu buat dia bisa ikut terlibat ya di dalam ceritanya Anda gitu. Karena kalau terlibat artinya kayak dia ikut terlibat dalam proses pembuatan atau perencanaan solusi buat dirinya sendiri, maka itu akan lebih baik lagi. Prospek merasa dihargai, merasa relate, merasa terhubung dengan cerita yang kita sampaikan. Nah, gitu. Nah, terus kalau udah begitu, jangan lupa teman-teman, ujungnya harus kita ajak prospek kita untuk take action, ya. Jadi ujungnya adalah, oke Pak, oke Bu, kita mulai sekarang, iya dong. Jadi bukan hanya bercerita, orangnya terpengaruh, orangnya merasa ini butuh banget, ya, tapi Anda nggak landingin gitu ya, Anda nggak closingin, Anda nggak ajak dia untuk ambil tindakan, ya itu kan sayang ya. Jadi harusnya dia harusnya sih ambil tindakan dan Anda yang mandu seperti itu.
Oke, jadi kita harus ciptain produk yang menggugah ya, yang bisa ada unsur emosionalnya, juga ada sisi data dan juga hal-hal yang mendukung ya. Lalu jangan lupa ajak prospek untuk terlibat dalam proses pembuatan solusi dari Anda punya produk, tapi untuk memberikan solusi buat dia. Oke. Dengan Agustinus di sini ya untuk Produce Masterclass.